Hai moms, morning. Jadi pagi ini aku mau ajakin mom semua di rumah untuk ikutan bersih-bersih atau beberes rumah aku. Cleaning motivation untuk mom semua di rumah. Mungkin yang lagi kendor semangatnya, ayo kita semangat lagi untuk beberes rumah. Nah, kalau untuk bersih-bersih rumah sendiri, ini untuk aku sekarang lagi jadwalnya ganti spray. Untuk ganti spray sendiri biasanya aku lakukan selama seminggu atau 2 minggu sekali. Kecuali kalau misalkan anakku lagi ngompol gitu kan, tiba-tiba ngompol karena sekarang lagi masa toilet training. Jadi kalau tiba-tiba ngompol ya mau nggak mau harus diganti. Ya nggak apa-apa, namanya juga punya anak kecil ya moms. Nah, untuk ibu rumah tangga yang mau bersih rumah, beberes rumah, untuk menata segala sesuatunya itu lebih tricky sih, apalagi kalau kita punya anak. Kita harus pintar-pintar mencari waktu atau mencari momen kapan waktu yang tepat untuk kita bisa beberes rumah dengan tenang dan rumah selalu kelihatan rapi. Karena kalau misalkan kita punya anak kecil, biasanya akan lebih sering terlihat berantakan. But it's okay. Yang penting kita pintar-pintarnya kita aja untuk cari waktu untuk tetap membuat rumah itu kelihatan bersih gitu. Jadi kalau setiap ada kesempatan bersihin, tiap kesempatan bersihin. Jadi kalau aku sendiri untuk kebersihan rumah itu biasanya aku lakukan 2 kali dalam sehari. Dan jadi yang pertama aku lakukan itu ketika anakku tidur siang. Jadi aku beberes sebisanya. Nggak, karena kan anakku kadang tidurnya bisa lama, bisa bentar. Kalau misalkan lama ya berarti banyak ruangan yang bisa lebih aku bersihin gitu ya. Lebih banyak ruangan yang bisa aku bersihin. Tapi kalau misalkan anakku bobonya sebentar ya udah sedapatnya aja. Yang penting kita udah berusaha untuk menjaga semuanya lebih bersih. Kemudian kalau yang berikutnya di malam hari. Jadi kalau sudah anak aku tidur baru di situ aku bersih-bersih total dengan ngepel segala macam. Nah, karena aku tipe orangnya itu paling nggak bisa tidur kalau misalkan dalam keadaan kotor, itu nggak nyaman banget. Jadi aku harus memastikan bahwa rumahku tuh harus bersih gitu. Jadi tidur dalam keadaan bersih, bangun tidur juga dalam keadaan bersih gitu. Jadi biasanya aku cuci bajunya itu di malam hari, kemudian nyapu ngepel lagi itu di malam hari, bangun tidur udah bersih semua gitu. Jadi mau tidur udah bersih, bangun tidur juga bersih. Jadi ketika kita bangun tuh rasanya nyaman gitu ngelihat rumah bersih, nggak berantakan gitu ya moms. Nah, tips berikutnya yang gak kalah penting adalah konsistensi. Nah, kadang siapa nih yang suka ogah-ogahan atau nantilah gitu ya. Aku mau beresin rumah tapi nanti aja deh gitu. Ntar aja deh. Kata-kata ntar aja itu akan ngebuat cucian kotor kita tuh saling jatuh cinta dan makin beranak pinak. Kalau mereka udah saling jatuh cinta dan beranak pinak, berkembang biak, numpuk itu cucian, kita mau lihatnya itu males mams, mau nyuci berat gitu rasanya. Akhirnya apa, berat ke kitanya gitu kan. Begitu juga dengan cucian kotor, jangan sampai numpuk. Untuk piring-piring kotor tuh langsung dicuci. Untuk tips berikutnya adalah lakukan semua dengan senang hati ya mams. Karena apa, kalau kita melakukan segala sesuatu apapun itu dengan senang hati, kita nggak akan ngerasa berat ngejalaninnya, kita akan lebih ikhlas gitu. Dan yang paling penting itu akan bisa jadi ladang pahala buat kita gitu ya. Jadi selain kita punya kepuasan tersendiri nih, pasti ada kepuasan tersendiri ketika ngelihat rumah kita tuh bersih, rapi, wangi, nyaman. Itu kita pasti ada kepuasan dan nagih rasanya. Selain itu kita juga pasti akan dapat pahala kalau kita melakukan itu dengan senang gitu, dengan ikhlas gitu. Nah, ini aku udah jemur kasur ya, karena sekarang tuh juga lagi musim hujan. Jadi cari-cari momen nih kapan mataharinya itu muncul gitu kan. Karena kadang ini gerudukan tiba-tiba hujan gitu tanpa ada pertanda apa-apa gitu ya. Nah, mumpung lagi panas aku jemur dulu kasurnya. Sekarang aku juga mau beberes. Untuk yang di ruang tengah ini aku nggak ganti spraynya karena di situ juga masih baru diganti. Jadi aman-aman aja. Aku beresin. Ini banyak banget perintilan dan yang harus dibuang ya udah dibuang aja gitu ya. Ini baju suami aku mau taruh dulu ke box untuk baju kotor. Lanjut ngeberesin ya. Nah, untuk moms di rumah mungkin ada juga tips nih yang mau di-share di sini, gimana caranya supaya menjaga rumah kita tetap bersih, tetap kelihatan kinclong. Mungkin ada yang mau berbagi bisa share di kolom komentar ya moms. Yang berikutnya adalah manajemen waktu nih moms.
pasti ibu-ibu semua di rumah atau mama semua di rumah juga sepemikiran sama aku, juga sama dengan aku. Kita harus punya manajemen waktu yang baik, yang bagus gitu ya. Jadi misalkan kalau aku tipe orangnya setengah jam tuh udah aku target, aku harus bisa ngapain aja. Dan mau nggak mau kita sebagai ibu itu dituntut untuk multitasking ya. Jadi kita nggak hanya mengerjakan satu pekerjaan aja. Jadi kalau bisa dalam satu waktu kita mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan gitu. Istilah kata itu kita kudu satset gitu dalam mengerjakan segala sesuatu. Jadi kalau buat aku sih, buat aku pribadi ya gitu, rumah itu nggak harus besar gitu. Mau rumah itu kecil, sederhana, tapi kalau misalkan rapi, bersih dan tertata, itu kita lebih nyaman dan ngerasa rumah itu beneran kayak surga gitu buat kita. Karena apa? Jadi kan rumah itu adalah sebagai tempat paling nyaman untuk kita gitu, karena kita akan menghabiskan banyak waktu untuk beristirahat di sana gitu. Kita udah capek di kantor misalkan, terus pulang lihat rumah berantakan, pasti kita nggak nyaman. Dia ada efek relaxingnya juga gitu ke rumah itu bersih ya mams. Baik, sekarang aku lanjut nyapu-nyapu dulu nih gitu, karena memang kotor banget. Ini biasalah ya gitu, anak-anak aku main gitu berantakan nih. Ini jadi kalau sekarang itu karena masih siang aku nggak ngepel, aku cuma nyapu aja, karena kalau misalkan aku ngepel nanti di siang hari khawatir aku kan masih kecil, takutnya belum kering bener lantainya, dia lari-larian terus jatuh gitu. Jadi meminimalisir resiko sih. Jadi kalau ngepel aku lebih suka di malam hari, lebih leluasa aja. Baru kita di sini aku mau beberes dulu mainan untuk anak aku nih. Jadi I know gitu, ini akan bakalan diberantakin lagi nih nanti. Cuman ya gimana ya, kayak orang sikat gigi ibaratnya gitu. Kita kan udah sikat gigi ya pasti akan dipakai lagi kan mulut kita untuk makan gitu, untuk minum, makan segala macam gitu, kotor lagi nanti ya disikat lagi. Sama seperti itu sih konsepnya untuk bebersih rumah gitu. Jadi mau nggak mau ya harus dirapikan gitu. Kalau misalkan kita punya pemikiran orang nanti masih dipakai buat main lagi, nggak akan bersih rumah itu gitu. Jadi kalau aku setiap ada kesempatan, misalkan anakku tidur atau anakku keluar main sama teman-temannya atau lagi di rumah budenya gitu, aku pasti akan bersihkan gitu. Karena nanti akan diberantakin lagi ya, namanya punya anak kecil ya gimana lagi. Kalau pokoknya setiap kita ada kesempatan untuk merapikan, harus banget dirapikan. Berikutnya di sini aku mau beberes sofa. Nah, untuk sofa di sini kan ada bantal-bantal gitu. Kalau misalkan bantal-bantal ini ditumpuk, teman-teman, biasanya akan ada celah, dan celah-celah di ruang gelap itu kan adalah tempat favorit untuk nyamuk. Jadi setiap ngebersihin itu aku pasti buka semua satu-satu, aku tepisin satu-satu, aku bersihin satu persatu. Kemudian nggak lupa nanti aku semprot dengan obat nyamuk gitu ya, karena disitu akan menjadi tempat favorit untuk nyamuk gitu. Sementara di sini tuh adalah tempat main anak aku gitu, jadi harus benar-benar memastikan bahwa di situ bersih dan gak ada nyamuk segala macam ya mams. Di sini aku juga sapu-sapuin, jangan lupa di kolong-kolongnya juga disapu-sapuin supaya lebih bersih dan gak berdebu. Karena kalau katanya orang dulu kalau misalkan nyapunya gak bersih suaminya nanti brengosen. Katanya sih begitu. Nah, diangkat-angkatin supaya lebih bersih, jadi nggak cuma disapu jalannya aja, tapi di kolong-kolong bagian bawah juga harus dipastikan dalam keadaan bersih gitu ya mams. Dan ini dia, ternyata si Gaeta Nindu udah bangun mams, sebelum aku sempat menyelesaikan semuanya. Jadi dia udah bangun. Kalau udah bangun gini berarti ya udah, aku nggak bisa melanjutkan lebih lama lagi beberesnya, tinggal dikit-dikit aja. Yang penting dia aman, gak nangis, karena dia bisa diajak kompromi anaknya, dia bisa main, dia udah mandiri gitu ya. Jadi si Gaeta Nindu ikutan nih nemenin mama beberes rumah sambil sibuk main sendiri, biasanya seperti itu. Jadi alhamdulillah sih bisa diajak kompromi, tapi gak bisa lama-lama gitu karena aku juga harus nemenin dia main dengan ya mams gitu. Nah, dia aku sudah sampai di teras. Kalau untuk di teras ya aku tinggal bersih-bersihin aja sisa-sisa debu yang aku bawa dari dalam supaya lebih bersih. Ini sambil Gaeta Nindu main, sambil nemenin dia main, aku bersihin. Nggak bisa aku bersihin semua satu halaman karena anakku udah bangun, jadi aku mau nemenin dia main dulu. Sebelum itu aku lanjut dulu untuk nyuci piring nih biar nggak numpuk ya. Jadi kalau ada cucian kotor sedikit aku langsung cuci seperti ini, jadi supaya lebih bersih. Aku nggak pakai spons, aku lebih suka pakai serabut yang modelnya kayak begini.
lebih nyaman aja sih kalau aku pakai yang kayak gini tuh. Nah, setelah semuanya selesai, jangan lupa langsung dibersihkan supaya nanti nggak ada kerak-kerak atau bekas air ya, dan bersih juga, nggak berkarat gitu. Jadi kalau aku ketika masak gitu, begitu ada wadah kotor langsung cuci, begitu ada wadah kotor langsung cuci, karena setiap kita masak kan pasti ada momen tuh nggak akan langsung mateng kan. Jadi selama proses jeda itu aku gunakan untuk cuci piring. Masakan selesai, korahan nggak numpuk, istilahnya seperti itu, bersih. Nah ini dia teman-teman untuk penampakan rumahku setelah aku beresin. Terima kasih untuk mom semua di rumah yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir, karena aku udah bangun jadi aku harus nemenin dia main dulu. Sampai di sini dulu. Terima kasih karena udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung selalu channel kami dengan like, comment, dan subscribe.